Rekan-rekan sekalian, kita ketemu kembali dalam satu kondisi dan situasi yang saya anggap sudah saat dan waktunya kita untuk melakukan koreksi dan evaluasi berkaitan dengan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah Prabowo Gibran. Hal ini sangat penting karena masa pemerintahan yang sudah hampir 100 hari ini, jujur harus kita akui ternyata belum ada arah langkah-langkah secara teknis sesuai dengan ekspektasi dan harapan besar kita bersama terhadap Prabowo Gibran. Begitu juga dari program-program yang mereka sampaikan, ternyata sampai saat ini dari internal mereka pun kita belum bisa melihat arahnya seperti apa dalam aktualisasi dari program-program tersebut. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin membuat tema evaluasi kita ini yang disebut dengan paradok Prabowo. Kenapa saya sebut dengan paradok Prabowo? Pertama, kita tahu bahwa semua program-program kerja dan janji-janji kampanye serta diksi-diksi yang mereka sampaikan pada saat kontestasi itu sebenarnya tidak lepas dari ide dan gagasan yang Prabowo sampaikan di dalam buku Paradok Indonesia. Akan tetapi karena apa yang dia sampaikan di dalam buku Paradok Indonesia tersebut, dan itu sebenarnya menjadi bagian dan visi besar yang ada di dalam pikiran dan benaknya Prabowo, ini belum mampu dan belum ada arah yang jelas secara teknis untuk bisa terwujudnya apa yang menjadi program mereka. Nah, sehingga maka tema yang kita sebut ini atau judulnya dari evaluasi kita sebut dengan paradok Prabowo. Pertama yang kita koreksi adalah berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini sampai saat ini ternyata berkaitan dengan target atau SOP secara teknis bahwa ada di dalam standar yang seperti apa itu belum jelas. Masih banyak perubahan-perubahan yang tadinya ditargetkan 15.000 setiap hari untuk satu anak, pengalokasian dana tersebut turun menjadi 7.500, terus sekarang berubah lagi menjadi 10.000. Nah, ini jelas bahwa pemerintah Prabowo Gibran ini dalam kondisi yang tidak stabil secara politis, yang tidak stabil dalam pikiran dan gagasan. Karena apa? Karena masih mengandalkan pengalokasian dana dari APBN. Jadi tidak ada solusi taktis, tidak ada konsep dan pemikiran strategis dari program tersebut sehingga bisa terrealisasi secara menyeluruh selain mengandalkan anggaran atau mengandalkan alokasi anggaran yang ada dari APBN. Tidak seharusnya program yang sangat fundamental, program yang dianggap sebagai instrumen penting di dalam kampanye dan kontestasi Pilpres kemarin, ini ternyata belum ada solusi, belum ada konsep taktis bagaimana bisa mewujudkan apabila APBN itu tidak tersedia secara utuh atau 100% tidak bisa di-cover oleh anggaran APBN yang ada. Nah, ini sangat kita sayangkan. Seharusnya Prabowo ini harus punya solusi-solusi strategis, bukan hanya mengandalkan dari alokasi APBN yang ada sehingga harus melakukan beberapa kali lobby terkait dengan tim transisinya dengan Kementerian Keuangan sebelum pelantikan ya. Waktu itu yang dilakukan oleh Thomas Djiwandono terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga ada kesepakatan pada saat itu yang kebutuhan sekitar 148 triliun itu hanya mampu diakomodir sekitar 79 triliun.
Nah, ini tentunya kita sayangkan. Seharusnya konsep dan gagasan yang dianggap sebagai instrumen penting dalam kontestasi kemarin, dalam kampanye-kampanye yang disampaikan atau yang dijanjikan kepada rakyat, ya seharusnya seorang calon presiden itu harus punya konsep dan solusi yang strategis, bagaimana bisa mewujudkan, bagaimana bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi janji-janji pada saat kampanye. Memang mudah membangun diksi yang manis, memang mudah membangun narasi yang produktif, akan tetapi ya memang sulit dalam alokasi dan aktualisasinya. Nah, inilah maka diperlukan sebuah solusi yang strategis dan konsep yang jelas dari awal, dan itu ternyata belum ada. Jadi janji kampanye itu masih bersifat normatif, ya masih bersifat retorika, karena secara teknis itu belum dirumuskan. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan program swasembada pangan. Program swasembada pangan dalam hal ini sebagai instrumen teknis utama sebagai pelaksana, yaitu Kementerian Pertanian, itu masih diserahkan kepada menteri yang jelas sudah gagal di periode pertama pemerintahan Jokowi, yaitu tahun 2014 sampai 2019. Nah, sehingga Amran Sulaiman pada saat itu di kabinet kedua Jokowi 2019-2024 itu sudah tidak dipakai lagi sebagai Menteri Pertanian. Nah, dan digantikan oleh Yassin Limpo. Akan tetapi di tengah jalan tersangkut kasus korupsi sehingga Amran masuk kabinet kembali dan sekarang diteruskan di kabinet Prabowo. Tidak ada konsep taktis yang strategis dari Prabowo sendiri maupun dari Menteri Pertanian itu sendiri. Karena konsep swasembada pangan dengan target 3-4 tahun ke depan itu masih murni mengandalkan strategi lama, masih murni mengandalkan konsep lama yang jelas gagal, yaitu konsep intensifikasi, yaitu dengan pompanisasi di Pulau Jawa, serta ekstensifikasi, yaitu dengan membuka lahan sawah baru di luar Pulau Jawa. Ini tentunya akan memerlukan cost yang besar atau high cost. Terus di samping itu memerlukan waktu dan proses yang lebih lama. Dan sifatnya masih pragmatis. Karena apa? Karena belum ada arah teknis bagaimana melakukan satu kajian untuk memperbaiki kondisi dan kualitas lahan yang ada. Sementara lahan yang tersedia, yaitu lahan sawah sekitar 8 juta ini, beserta lahan daratan yang kurang lebih 41 juta, ini belum ada langkah atau solusi strategis bagaimana memperbaiki kualitas lahan tersebut supaya proses swasembada pangan ini bisa lebih cepat, bisa lebih produktif, dan berkesinambungan. Nah, sehingga ini diperlukan satu solusi yang komprehensif. Nah, ini yang belum ada. Kalau hanya dengan memperluas lahan pertanian dan bagaimana membuat panen terjadi 2 kali, yaitu dengan program pompanisasi di Pulau Jawa, ini saya anggap hanya sekedar solusi pragmatis dengan biaya besar. Siapapun itu yang jadi Menteri Pertanian itu mampu melaksanakan itu. Jadi itu bukan sebuah prestasi kalau swasembada pangan dicapai dengan high cost dan hanya bersifat pragmatis, karena dalam kurun waktu 5-6 tahun ke depan toh akan terjadi penurunan kembali hasil panen yang membuat kita berpotensi bergantung lagi kepada potensi pangan dunia, yaitu akan melakukan impor lagi. Nah, fakta historis ini kan sudah dibuktikan dari masa Orde Baru, di mana program swasembada pangan itu mampu dicapai oleh Soeharto selama 11 tahun, akan tetapi hanya dalam kurun waktu 4 tahun program swasembada pangan itu sudah membuat potensi hasil panen terus menurun, yang akhirnya pemerintah harus melakukan impor di tahun 94.
Nah, fakta historis ini yang tidak dilakukan kajian oleh instrumen-instrumen yang ada yang bertugas untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut di pemerintahan Prabowo. Dan dari Prabowo-nya sendiri belum punya konsep taktis yang harus dia breakdown kepada bawahannya, kepada para menterinya, sehingga mereka tinggal melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang dibuat oleh Prabowo sendiri. Dengan begitu para menterinya ini betul-betul sebagai pembantu yang menjalankan tugas, yang menjalankan ide dan gagasan Prabowo yang sudah dirumuskan secara produktif. Nah, ini yang belum ada. Nah, sehingga kita tidak bisa berharap atau punya ekspektasi terlalu tinggi dalam hal ini untuk terwujudnya segala visi dan program yang disampaikan oleh Prabowo Gibran, khususnya di swasembada pangan ini. Terus yang ketiga terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam hal ini yang kita harapkan Prabowo yang latar belakangnya sebagai jenderal atau berlatar belakang militer, yang kita harapkan ada ketegasan. Tapi ternyata yang kita lihat, yang dipertontonkan kepada publik selama ini, dalam 2 bulan kurang lebih berjalan ini, belum ada langkah-langkah solutif, belum ada langkah-langkah teknis, bagaimana proses penegakan hukum itu bisa lebih optimal, bagaimana proses pencegahan dari tindak pidana korupsi itu juga bisa lebih produktif, sehingga terbentuknya sebuah government atau pemerintahan yang bersih. Ini juga belum ada. Nah, sehingga dalam hal ini masih kita lihat pemain-pemain lama yang mendominasi, dan gerakan-gerakan yang dilakukan ya masih bersifat arahnya kepada pencitraan semata. Contoh berkaitan dengan pemberantasan judi online. Ini sudah hampir 2 bulan dari awal pemerintahan sampai saat ini, yang ditangkap ya baru para pelaku-pelaku klasteri. Bandarnya yang besar, yang selalu disampaikan kepada publik bahwa potensi kerugian masyarakat, khususnya masyarakat kecil dengan sirkulasi dana di program atau di dunia judi online itu bisa mencapai 300 sampai 400 triliun per tahun. Nah, sementara kalau kita baca, kalau kita dengar dari berita-berita saat ini kan hanya baru ratusan miliar aset-aset yang diamankan dari bandar-bandar judi online yang ada. Artinya ini baru bandar-bandar klasteri, bandar kakapnya belum tersentuh. Apakah ini hanya bagian dari pencitraan, ataukah ini bagian dari strategi untuk menilai dan melihat bagaimana komitmen dari aparat penegak hukum? Nah, kita tidak tahu secara persis. Tapi yang jelas arahan teknis dari Prabowo sendiri kan belum ada. Tekanan-tekanan atau pressure yang kuat kepada anak buahnya, kepada para pembantunya yang berkompeten di bidang penegakan hukum, ini juga belum jelas. Nah, sehingga kita masih disuguhkan dengan praktek-praktek penegakan yang tidak beda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yaitu penegakan hukum yang bersifat pencitraan, yang bersifat hangat-hangat tahi ayam ya, dan proses-proses yang selalu membuat proses peralihan, yaitu kita diciptakan beragam isu berganti sehingga perhatian kita terbelah. Tapi ujung-ujungnya apa yang menjadi orientasi utamanya ya berhenti di tengah jalan dan tidak ada realisasi yang sesuai dengan kita harapkan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, beberapa kajian tersebut seharusnya ini menjadi catatan penting kita, bahwa kita melihat Prabowo ini berbeda. Pola dan skema kerja yang ada di dalam mindsetnya Prabowo, dengan gaya, dengan sikap Prabowo pada saat melakukan orasi politik. Nah, sehingga dalam hal ini yang baru disuguhkan kepada kita, Pak Prabowo ini baru pandai berpidato, baru pandai orasi ya. Di setiap waktu
waktu, di setiap momentum Pak Prabowo ini hanya selalu orasi. Sementara langkah teknis yang harus dikerjakan oleh bawahannya, oleh para pembantunya, nah Pak Prabowo tidak ada kemampuan atau keilmuan leadership semacam itu. Leadership secara teknis yang seharusnya mampu Pak Prabowo jelaskan, mampu Pak Prabowo breakdown kepada para pembantunya, ini ternyata tidak ada atau belum ada. Berbeda halnya kalau kita lihat pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi dengan konsep kerja, lah ini memang sesuai dengan karakternya Jokowi, dan itu bisa kita lihat dari arahan-arahan Jokowi pada saat rapat kabinet berkaitan dengan tugas-tugas dari setiap kementerian. Pak Jokowi mampu memberikan arahan teknis, mampu memberikan solusi-solusi dan opsi-opsi yang harus dijalankan, lalu dilakukan evaluasi bagaimana progres berjalan seperti apa. Memang Pak Jokowi tidak ada kemampuan atau tidak ada daya tarik sebagai seorang orator. Nah, ini berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya kemampuan sebagai orator, akan tetapi arahan teknis dan konsep teknis dalam bekerja, ini kita lihat Pak Prabowo tidak ada. Nah, sehingga dalam hal ini kita tidak bisa punya ekspektasi yang terlalu berlebihan. Bahkan dalam hal ini saya berani mengatakan, dalam proses evaluasi ini kita sebut ya paradok Prabowo. Artinya apa yang Prabowo sampaikan di dalam buku yang merupakan ide dan gagasannya secara tekstual, ini ternyata tidak mampu dan belum mampu untuk dijelaskan secara teknis dan diaktualisasikan di dalam proses pemerintahan berjalan. Ini sudah 2 bulan lebih berjalan, arah ke situ itu belum jelas. Seharusnya kita itu sudah sudah mendapatkan semacam penjelasan, atau kita seharusnya sudah mendapatkan satu bentuk konsep dan arahan Pak Prabowo ini kepada para pembantunya secara teknis. Di setiap kementerian ada arahan-arahan yang jelas, sehingga breakdownnya dari para kementerian tersebut itu juga sudah jelas. Ini kan belum. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita harus jujur. Bukan berarti kita mengatakan Prabowo ini sudah gagal, bukan. Bukan berarti kita mengatakan bahwa Prabowo ini tidak ada kemampuan dan kita kecewa misalnya, bukan juga. Kenapa? Tapi kesadaran kita adalah ya ternyata memang Prabowo ini ya kapasitasnya hanya seperti itu. Kita harus menyadari, ya kita harus bisa menerima bahwa kemampuan Prabowo berorasi, menyampaikan ide dan gagasannya dalam konteks retorika, ini tidak diimbangi dengan kemampuan Pak Prabowo ini untuk menjelaskan secara teknis dalam konsep kerja yang taktis, sehingga setiap kementerian itu sudah punya patokan, sudah punya SOP dan arah yang harus dijalankan mereka sesuai dengan konsep dan harapan yang diberikan oleh Presiden. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu murni para menteri harus mampu melakukan improvisasi, mampu menerjemahkan ide dan gagasan Pak Prabowo secara teknis. Ya nggak bisa. Itu harus presidennya. Ya karena presiden itulah yang punya visi, presiden itu yang punya program, di mana setiap menterinya adalah pembantu untuk menjalankan. Proses berjalan itu sesuai dengan target dan harapan atau tidak, ya presiden itu yang tahu karena dia yang punya konsep. Ya kalau semua diserahkan kepada menteri, kalau gagal nanti menteri yang dipersalahkan dan direshuffle. Sementara kalau berhasil yang punya nama, yang punya kualitas dan kuantitas elektoral yang berpotensi produktif dan naik, presidennya. Ini kan tidak adil. Nah, jadi maka rekan-rekan sekalian, dalam hal ini kita sangat berharap supaya para pembantu presiden atau orang-orang yang ada di lingkungan presiden ini
betul-betul mampu memberikan ide dan gagasan teknis secara produktif. Orang-orang yang ada sebagai utusan khusus, sebagai staf khusus, sebagai ketua lembaga dan lain sebagainya, ini harus mampu menjabarkan dan memberikan masukan konsep-konsep taktis tersebut kepada presiden. Karena kalau tidak, kita akan menyaksikan kekecewaan masyarakat yang berlebihan harapan dan ekspektasinya terhadap pemerintah Prabowo Gibran ini. Tetapi dalam proses berjalan misalnya 100 hari, 200 hari, bahkan sampai 1 tahun atau 2 tahun ke depan, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang sesuai yang kita harapkan, ya tentunya masyarakat akan kecewa. Nah, kalau masyarakat kecewa nantinya, otomatis yang punya potensi keuntungan atau profit elektoral ya tentunya Mas Gibran. Karena Mas Gibran dalam hal ini sebagai wakil presiden ini sudah cukup aktif melakukan action-action politik dalam konteks pencitraan. Turun ke bawah di setiap kejadian bencana, terus tampil dengan pidato yang singkat, tegas dan lugas. Ya sekalipun pidato itu juga bukan satu pemahaman yang produktif, ya akan tetapi isinya kan dihafalkan, nah sehingga penjiwaannya juga kan kurang. Akan tetapi secara elektoral, nah itu mampu meningkatkan produksi elektoral untuk kepentingan Mas Gibran ke depan. Ya karena apa yang dilakukan Mas Gibran selama ini ya sama, hampir sama persis dengan yang dilakukan Pak Jokowi pada saat menjadi presiden, yaitu banyak melebur kepada masyarakat dengan identitas sebagai presidennya rakyat kecil, sebagai presiden yang sederhana. Nah ini yang ditampilkan oleh Mas Gibran sekarang, yaitu wakil presiden anak muda yang peduli, banyak bekerja, sedikit bicara, kan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya ya kita juga harus jujur bahwa Mas Gibran pun sebenarnya tidak punya konsep apa-apa dalam proses menyelesaikan dan menjawab dari tantangan-tantangan yang berkaitan dengan permasalahan bangsa ini ya. Sebenarnya yang punya konsep atau ide dan gagasan itu ya masih murni kepada Pak Prabowo. Akan tetapi kelemahan Pak Prabowo ini adalah dari sisi teknisnya. Nah sehingga dalam hal ini rekan-rekan sekalian kita sebut dengan paradok Prabowo. Dan dalam hal ini kita juga harus jujur ya bahwa memang kapasitas Pak Prabowo ya seperti itu. Kemampuan retorika, kemampuan orasinya, kemampuan berbahasanya ya memang tidak bisa diragukan. Kemampuan geopolitiknya akan tetapi berkaitan dengan permasalahan bangsa yang lain, secara teknis Pak Prabowo belum punya konsep. Nah, yang kita harapkan adalah dalam waktu dekat dan dalam waktu proses berjalan secara produktif ini, Pak Prabowo bisa menemukan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu yang mampu menerjemahkan dan berkolaborasi dengan Pak Prabowo untuk implementasi dari kerangka teknis yang harus dikerjakan oleh setiap kementerian, sehingga apa yang menjadi visi besarnya Pak Prabowo ini betul-betul bisa tercapai. Karena kalau tidak ya saya yakin satu periode ini Pak Prabowo tidak akan punya prestasi yang signifikan. Nah sehingga potensi untuk terpilih di periode kedua di tahun 2029 ini sangat kecil, karena akan muncul kontestan-kontestan lain yang punya ide dan gagasan yang produktif, yang tentunya Pak Prabowo ini akan tersingkir dan potensi elektoralnya bukannya produktif ya, tetapi malah akan condong menurun. Apalagi saat ini masyarakat kita kan semakin cerdas. Nah, terus yang terakhir adalah yang perlu kita koreksi adalah kapasitas leadership Pak Prabowo terhadap anak buah.
Nah, kita dipertontonkan dengan kasus viralnya Gus Miftah kemarin. Ini ternyata kan istana tidak ambil langkah apa-apa selain hanya menerima pengunduran dirinya Gus Miftah, selain hanya memberikan teguran. Nah, akan tetapi tidak ada upaya teknis, upaya taktis yang produktif yang harus dilakukan oleh seorang presiden terkait dengan anak buahnya yang ada kesalahan menyangkut sikap dan gaya dalam berinteraksi kepada masyarakat, di mana dia sebagai pendakwah dan sebagai utusan presiden, ya, utusan khusus presiden. Akan tetapi di lain sisi, Gus Miftah ini adalah bagian penting dari tim sukses yang punya kontribusi besar juga dalam proses kontestasi untuk memenangkan Prabowo. Artinya Prabowo ini seharusnya mampu mencari solusi jalan tengah yang baik, sehingga Gus Miftah dalam hal ini ada potensi, ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi bukan berarti dia harus tersingkir. Harus ada proses evaluasi berdasarkan SOP yang standar, bukan dibiarkan mundur hanya karena vonisnya dari peradilan barbar yang dilakukan oleh netizen. Nah, jadi kesannya ini Prabowo lepas tangan. Nah, ini yang saya katakan kemampuan leadership Prabowo untuk memaintain sebuah masalah dan menjadikan itu sebagai satu momentum yang produktif, di mana masyarakat itu mampu menerima dan memaafkan kesalahan dari Gus Miftah, ya, karena toh objeknya juga sudah memaafkan, dan objeknya itu juga ternyata mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu mendapatkan rezeki dadakan, ya, dengan nilai mungkin miliaran, ya, yang didapatkan oleh Bapak Sun Haji tersebut. Artinya pemerintah atau istana harus mampu memaintain masalah tersebut dengan bijak, sehingga Gus Miftah tidak perlu mundur, tapi masyarakat bisa menerima dan masyarakat bisa menangkap satu proses pembelajaran terkait dengan setiap kesalahan dari orang-orang dekat presiden atau dari pembantu presiden. Nah, dan presiden juga dalam hal ini harus mampu melakukan evaluasi yang strategis dalam konteks dan kapasitas hak prerogatifnya sebagai presiden, bukan diintervensi oleh peradilan netizen, kan seperti itulah. Bagaimana persoalan-persoalan besar lain yang memerlukan pemikiran yang lebih komprehensif, yang lebih produktif. Kalau permasalahan yang menyangkut komunikasi publik, yang menyangkut komunikasi antara orang-orang yang ada di lingkungan presiden dengan masyarakat, yang menyangkut komunikasi presiden dengan rakyatnya, ini belum mampu diselesaikan secara bijak, tetapi hanya terselesaikan dengan adanya korban, dengan adanya amputasi pada satu pihak, dan mengabaikan potensi produktif yang masih bisa dikerjakan, yang masih bisa dilakukan oleh Gus Miftah di luar dari kesalahan yang dilakukan tersebut. Padahal masih banyak kesalahan-kesalahan dan PR-PR besar lainnya yang tentunya akan memerlukan satu kajian dan proses yang lebih produktif. Nah, bagaimana itu bisa terselesaikan kalau permasalahan semacam ini pun endingnya seperti ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu adalah sebagian dari kajian-kajian kita terhadap kondisi pemerintahan Prabowo saat ini. Tetapi sekali lagi kita masih berharap dalam proses ke depan ini, ya, menuju 100 hari atau menuju 6 bulan atau 200 hari ke depan, itu Prabowo sudah mampu menemukan perform yang jelas, mampu menemukan arah yang jelas terkait dengan kerangka teknis yang harus dilakukan oleh para menteri-menterinya, sehingga apa yang menjadi visi besar Prabowo dalam paradok Indonesia itu, ya, bisa teraktualisasikan. Ya, kalau sampai itu tidak mampu direalisasikan, ya, maka akan terjadi adalah, ya, paradok Prabowo. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai ketemu
di lain kesempatan.